Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai hak milik intelektual. Perkenalkan, nama saya Fitri Adila, yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ali Zidan Morana Sution, Anissa Cindy Hayati, dan Ella Saridewi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pendahuluan yang akan dibacakan oleh Ella. Kepada Ella, disilahkan. Pendahuluan. Hak kekayaan intelektual yang biasa disebut HKI atau Intellectual Property Right atau IPR pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa hak cipta, hak paten, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pembahasan. Kekayaan intelektual atau KI merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor, maupun varietas hasil pemuliaan. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik dan syarat hak cipta. Karakteristik hak cipta yang pertama, perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut. Yang kedua, perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan, tidak memerlukan pendaftaran. Syarat hak cipta. Yang pertama yaitu fiksasi, diwujudkan dalam format yang nyata. Yang kedua, orisinil, yaitu karya asli pencipta tanpa adopsi karya orang lain. Yang ketiga, kreativitas minimal. Tidak hanya diwujudkan, namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam hak cipta itu. Jenis-jenis ciptaan dan masa berlaku perlindungan. Yang pertama, ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama penciptaan hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta mati. Ciptaan tersebut diantaranya yang pertama yaitu buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua yaitu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang kedua yaitu ada ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Antara lain adalah yang pertama yaitu karya fotografi, yang kedua yaitu potret. Yang ketiga, ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan, ciptaan berupa karya seni terapan
berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut. Yang keempat yaitu ada ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hak paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menjelaskan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Definisi paten tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Paten yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Syarat paten atau unsur patentabilitas. 1. Baru atau novelty. Syarat mutlak pada tanggal penerimaan. Kedua, langkah inventif atau inventive step. Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicable. Invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Prinsip dalam Undang-Undang Paten. 1. Perlindungan harus dimohonkan. Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kedua, first to file. Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar, bukan pihak yang pertama kali menemukan. Yang ketiga, teritorial. Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar. Yang keempat, kebaruan bersifat universal. Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Kepada Zidan, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi yang ketiga yaitu merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, tulisan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki gaya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Macam-macam barang yaitu yang pertama, merek legal yaitu merek yang digunakan pada barang yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua yaitu merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum bersama-sama untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Selanjutnya yaitu merek karakteristik, terbagi 5 macam. Pertama, perlindungan diberikan berdasarkan jelas barang. Yang kedua, tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan. Yang ketiga yaitu tidak melanggar kesusilaan. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang generik. Dan yang kelima, perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya yaitu fungsi merek terbagi 4 macam, yaitu sebagai gaya pembeda dalam produk lain. Yang kedua, sebagai jaminan mutu produk.
Dan yang ketiga, sarana promosi untuk dikenal masyarakat dan yang terakhir usul asal barang. Fungsi pendaftaran merek terbagi tiga, yaitu sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang digunakan. Dan yang kedua, sebagai dasar terhadap merek yang sama pada pokoknya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang tersebut di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam perjalanan untuk barang tersebut serupa. Di atas merek adalah utus yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada 3 orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bimbing. Yang keempat ada desain industri. Desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan darinya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan menurut pasal 1 ayat 1. Syarat desain industri yang pertama memiliki unsur kebaruan, yang kedua memiliki nilai estetika, yang ketiga, kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu. Yang keempat, dapat diproduksi secara massal, baik dengan mesin maupun tangan. Jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten. Karakteristik desain industri. Yang pertama, perlindungan selama 10 tahun tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, dapat mempengaruhi psikologis pembeli. Dasar pelindungan desain industri. Terdapat ada 2, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember tahun 2000. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Subjek dari hak desain industri. Yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain yang menerima tersebut dalam pendesain. Yang kedua, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika perjanjian lainnya. Yang ketiga, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, dalam lingkungan pekerjaan atau yang dibuat oleh orang lain, berdasarkan hak desain industri adalah pihak yang untuk atau dalam dinasnya, desain industri itu dikerjakan kecuali ada perjanjian lainnya. Yang keempat, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemilik hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lainnya antara kedua pihak. Yang kelima ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Dasar perlindungan rahasia dagang. Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Lingkup rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Subjek hak atas rahasia dagang. Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang pemegang hak. Namun jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik. Perlindungan rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia terjaga. Jadi, jangka waktunya tidak dapat dipastikan lama atau cepat. Rahasia dagang dapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan dalam waktu tertentu dan syarat tertentu. Kesimpulan. Sesuai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Haki sangat berhubungan erat dengan teknologi informasi terutama pada perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa Haki memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, untuk mendaftarkan Haki, hak kekayaan intelektual, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa memiliki sertifikatnya. Dan sesuai pada nilai-nilai yang melekat pada Haki, bagi setiap pemilik sertifikat Haki memiliki hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka. Demikian tadi presentasi kelompok kami, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.